Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau sama-sama bersorak menyatakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik dan sungguh teramat baik. Amin. Kita sama-sama bersorak-sorai untuk Dia. Kita naikkan pujian kita yang terbaik. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Memasuki gerbangnya, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan.
Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Hey. Sebab Dia baik. Haleluya. Kita sama-sama katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Kasih setia Tuhan kekal sampai selamanya. Amin. Karena itu kita dijadikan Tuhan sebagai umat pilihan Allah. Amin. Kita dipilih untuk berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Umat-umat pilihan Allah, kita sama-sama katakan, haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan
Umat-umat pilihan Allah katakan, kita dipilih dari segala. Amin. Kita jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama katakan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah kami, pujian kami. Pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami, amin. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan kita sungguh dahsyat, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak usah duduk dulu, saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu boleh menyiapkan persembahannya. Jikalau ada yang belum memegang amplop, boleh melambaikan tangannya. Baik, persembahan boleh diberikan melalui amplop secara tunai ataupun melalui transfer BCA ke rekening Bank GBIWTC Kota Wisata. Baik, juga sudah siap, kita akan membacakan deklarasi persembahan. Kita sama-sama 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan bonus dan aset dilipat gandakan, semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan, semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga,
menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, persembahan boleh diberikan ketika Bapak Ibu pulang melalui kotak yang ada di sebelah kanan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah kita pada hari ini? Boleh melambaikan tangannya. Baik, tidak ada, semuanya adalah jemaat yang setia. Kita beri tepuk tangan untuk jemaat-jemaat yang setia yang terus datang ibadah. Kami nantikan kedatangan selanjutnya minggu depan ya. Baik, saat ini kita mau siapkan hati kita. Kami mengarahkan tangan kami kepadamu Tuhan. Kami membawa setiap penyembahan kami hanya bagi Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau amin. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sebab kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau. Mari kita semua bangkit berdiri. Sama-sama katakan dengan imanmu. Ku mau. Amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, Jesus, hallelujah. ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shikara la bala 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 ba shidara la bala baya shidara la bala ba shidara. Jemaat Tuhan mengucap syukur. Kira la bala bala baya shidara la bala 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 ba shidara la bala. Kira la bala bala baya shanda karada bada bada bala 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 bala. Shidara la bala 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 ba shidara la bala. Kiara la bala 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 ba shata kara papa pa shandara la bala ba shata kara la bala ba ya shata kara la bala 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 bala. Kiara la bala ba ya shadara la bala 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 ba shandara la bala bala mata kara papa papa shatara la bala ba.
Hiara la bala 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 bashera la bala 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 bala. Hiara la bala 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 bashera la bala 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 baya shera la bala 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 bala. Hiara la bala 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 bashera la bala baya shera. Jesus, Jesus, Jesus. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya ajaib perkasa. Ajaib perkasa yang diperbuatnya, di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, syukur bagi Dia. Mari kita bersyukur, Dia Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya, yang menjadikan segalanya. Ajaib perkasa, Dia ajaib, Dia perkasa, yang diperbuatnya. Amen. Haleluya. Di hadapan segala bangsa, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Urabadabadaba syatakaralapalapa syadaralapalapa syadar. Ya, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Ya, Dia Tuhan yang sungguh amat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan.
Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Mengucap syukur, mengucap syukur. Apapun terjadi dalam hidupmu, Dia Tuhan yang sungguh amat baik. Oh haleluya, haleluya. Mengucap syukur, angkat suaramu, katakan terima kasih Yesus. Syaralah, angkat suaramu, mengucap syukur dengan suara terdengar di telingamu sendiri. Katakan terima kasih buat kesehatanmu, terima kasih buat keluargamu. Terima kasih buat orang tuamu, terima kasih buat semua yang terbaik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Terima kasih, bersyukur buat masa depanmu, bersyukur. Irala balaba takarala balabaya syadarala balabalabaya takarala balabaya syad. Irala balabalaba takarala baya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, saya percaya firman Tuhan hidup kuat dan berkuasa, sanggup mengubah hidupku menjadi serupa Kristus. Sekarang saya siap mendengar firman Tuhan. Saya siap menjadi pelaku firman. Amin. Kita sambut keluarga kita dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling. Betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Sebuah sukacita sebagai keluarga kerajaan kita bersekutu secara onsite di siang yang diberkati ini. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom juga buat jemaat Tuhan yang mengikuti secara live streaming atau online. Ya, kita akan mulai dengan sebuah pantun. Siapa yang mau baca? Silakan. Ada yang mau baca pantunnya? Anak muda yang baca ya. Oke. Silakan Julian. Julio. Ya. Oke. Terima kasih, terima kasih. Baca bersama altar to altar. 2, 3. Apa itu nanti saya jelaskan ya. Topik hari ini adalah build an altar of thanksgiving. Membangun, mendirikan mezbah pengucapan syukur. Saudara yang dapat word-nya boleh dicatat di situ ya. Saudara dapat catatannya udah dikirim. Yang belum, yang ingin dapat silakan diangkat tangannya supaya dikirim sama Pak Arianto. Kecuali nomor saudara dia nggak punya ya. Kalau saudara dia punya nomornya, saudara dia bisa kirim sehingga saudara bisa ngisi. Oke. Altar adalah mezbah dalam bahasa Indonesianya.
tempat di mana kita menaruh persembahan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu adalah altar atau mesbah dalam bahasa Indonesianya. Altar itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya perubahan, transformasi, atau menjadi berbeda. Itulah altar. Jadi ketika seseorang mendirikan mesbah, berjumpa dengan Tuhan di mesbah, maka dia akan mengalami perubahan, transformasi. Dia akan menjadi berbeda. Saya percaya setiap jemaat Tuhan, setiap kita mau menjadi pribadi-pribadi yang berubah. Amin. Yang lebih baik, katakan lebih baik. Ya, ada orang berubah juga tapi lebih buruk, lebih jahat gitu ya. Enggak, kita transformasi itu lebih baik. Perubahan yang lebih baik. Kita menjadi orang yang berbeda ya. Kita juga mau pernikahan kita, keluarga kita juga mengalami yang lebih baik, menjadi berbeda. Ya kita juga pingin itu juga terjadi buat komunitas kita, kota kita. Kita juga pingin terjadi di pekerjaan, di bisnis kita. Semua yang lebih baik. Ini terjadi ketika saudara tahu rahasia ini. Yaitu mendirikan altar dan menaruh korban persembahan di atas mesbah. Kata mesbah muncul pertama kali di dalam kitab Kejadian 8 ayatnya yang ke-20. Di ayat yang ke-20 dikatakan Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, kemudian dia menaruh korban di atas mesbah itu, dipersembahkan kepada Tuhan. Ayat 21, kita baca bersama 2-3. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Persembahan yang ditaruh Nuh di atas altar, di atas mesbah, itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, menyukakan, yang membuat Tuhan berkenan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Tuhan berfirman, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Tuhan berkenan untuk melepaskan berkat atas bumi. Ini adalah the power of altar. Kuasa daripada semua mesbah. Ketika kita saudaraku mendirikan mesbah, kita menaruh persembahan di atasnya kepada Tuhan. Maka ini yang terjadi. Ketika yang kita persembahkan sesuatu yang berbau harum pada penciumannya Tuhan, aromanya menyenangkan Tuhan, maka ini yang terjadi. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Nuh. Kejadian pasal 9 ayat yang pertama dikatakan apa? Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Saudara, kalau pribadi membangun mesbah, pribadi itu diberkati. Oh, pribadi yang mendirikan mesbah, menaruh persembahan di atas mesbah, pribadi itu diberkati. Sepi amat. Pribadi itu diberkati. Mungkin ada yang bilang begini, Pak Gembala, kenapa sih kok gereja ini ngomong berkat terus? Karena asosiasinya salah, pengertian pemahamannya salah. Berkat itu selalu yang kebayang dapat mobil baru, baju baru, apalagi rumah baru. Nah itu berkat. Oke, itu juga bisa menjadi bagian dari berkat. Tapi kalau ngomong berkat itu bicara mengenai kehidupan surgawi yang kita alami di bumi.
Kalau saudara nggak ngalamin kehidupan surgawi, berarti saudara pinginnya tinggal di neraka. Kalau bicara blessing, bicara berkat, itu bicara mengenai yang sungguh amat baik yang ada di surga itu buat kita. Itulah blessing, itulah berkat perkenanan Tuhan atas hidup kita. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Haleluya. Orang-orang yang mendirikan mezbah dan menaruh persembahan di atas mezbah akan membuat Tuhan memberkati. Saudara, saya mau beritahu begini ya. Berkat itu banyak. Banyak sekali. Sejak semula ketika Tuhan menciptakan langit bumi, segala isinya, kata memberkati muncul di situ beberapa kali, betul? Memberkati ciptaan Tuhan. Berkat ini bicara surga yang harus terjadi di bumi. Harus ngalamin yang namanya restu perkenanan Tuhan. Kehidupan ilahi ada di dalamnya, itulah blessing. Jadi kalau kata berkat ilahi itu bicara mengenai kehidupan ilahi yang terjadi dalam hidup kita. Itulah berkat ilahi, blessing. Jadi kalau orang gak mau blessing, cocoknya tinggal di mana? Neraka. Karena kalau di neraka namanya curse, kutuk. Sorga namanya blessing, berkat. Mendirikan mezbah dan menaruh persembahan di atas mezbah atau korban di atas mezbah itu bukanlah perintah hukum Taurat. Tetapi itu adalah gaya hidup orang yang mengenal Allah. Karena mendirikan mezbah itu dilakukan sebelum ada hukum Taurat. Nuh ini hidup sebelum ada hukum Taurat. Nuh sudah mempersembahkan korban di atas mezbah. Mari kita baca Keluaran 20. Ada di catatan saudara ya? Ada? Keluaran 20. Janganlah kamu membuat di sampingmu Allah perak, juga emas, janganlah kamu buat bagimu. Kita baca bersama ayat berikutnya, 2-3. Kau buatlah bagiku. Bagi siapa? Jadi mezbah itu bagi siapa? Mezbah itu bagi Tuhan. Mezbah itu berupa itu, kalau digambar itu bisa kelihatan. Tumpukan batu-batu atau bisa juga tumpukan kayu. Ya. Ini juga ya, ruang panggung ini juga bisa disebut altar. Mezbah artinya ada tempat, satu tempat atau meja seperti itu yang ditaruh persembahan di atasnya, itu namanya altar. Sampai di sini jelas ya. Nah, persembahan di atasnya apa? Korban bakaran, korban keselamatan, korban domba, korban lembu. Coba keras-keras baca kata korban. Di atas mezbah itu ada persembahan. Persembahan itu adalah korban. Menjadi peringatan akan namaku. Dan ayat kata-kata kalimat bagian terakhirnya apa? Aku akan datang kepadamu dan apa? Ya, kata memberkati muncul lagi. Halo. Jadi saudara, kalau orang yang kebiasaan, kesukaannya di setiap tempat dia dirikan mezbah
dan menaruh korban di atas mezbah itu, maka saudaraku, Tuhan datang menjumpainya. Aku datang kepadamu. Haleluya. Ayo, come on. Saudara belum nangkap. Aku datang kepadamu. Siapa saudara yang mau Tuhan datang kepadamu? Bukankah kalau Tuhan datang kepada kita, itu sudah something yang luar biasa. Bayangkan seorang pembesar petinggi datang ketemu saudara. Something happen. Sesuatu bakal terjadi. Kalau Tuhan datang kepadamu. Halo? Kenapa kok banyak orang ngalamin hantu yang datang dalam hidupnya? Coba nanya sama sebelahmu. Kamu tuh lebih banyak dijumpai hantu atau Tuhan? Dari wajahmu ketemu Tuhan terus ini kebanyakan ya kan. Rajin-rajinlah dirikan mezbah. Taruh korban persembahan di atas mezbah. Tuhan datang kepadamu dan apa lagi? Tuhan maaf ya. Kalau kita datang ketemu orang bisa jadi tangan kosong, betul nggak? Kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa buah tangan. Tapi kalau Tuhan datang ketemu Nela, Tuhan nggak datang tangan kosong. Tuhan datang dengan tangan terbuka begini. Aku memberkatimu. Tuhan datang bukan dengan tangan kosong kalau ketemu Jessel. Tuhan datang dengan tangannya penuh dengan berkat. Aku memberkatimu. Kalau saudara ngerti hal ini, maka saudara akan suka sekali mendirikan mezbah di setiap tempat. Ada mezbah pribadi, ada mezbah pernikahan, ada mezbah keluarga, ada mezbah gereja, mezbah jemaat, mezbah kota. Dan ketika mezbah dibangun, Tuhan datang, Tuhan memberkati. Ini yang terjadi. Mari kita lihat salah satu contoh. Sebentar, videonya ditahan dulu. Almalonga. Ini kejadian 30-an tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Di daerah atau wilayah Kolombia, di Amerika Latin di sana. Amerika Latin atau Selatan ya, Amerika Selatan. Ada satu kota miskin. Kota itu kota jahat, kota berandalan, kota mabuk, kota drugs, narkotika, itu kota, semua kota kejahatan ada di situ. Tiap hari Anda bisa ketemu orang tidur di tepi jalan, bukan gak punya rumah, para pemabuk yang tidur di tepi jalan, gak bisa balik rumah, tidurnya di tepi jalan. Gereja gak bisa berkembang, gereja dilarang, dibatasi. Pekerjaan setan begitu luar biasa di kota itu. Ada satu gereja kecil, ya kayaknya seperti kita lah, kota wisata. Gak apa-apa, kita boleh ukurannya masih kecil, tapi Tuhan bisa percayakan yang besar. Kalau kita ngerti mengenai mezbah. Mereka mulai membangun mezbah bagi kota. Gereja itu puasa seminggu 3 kali. Mereka para pendoa syafaatnya bersekutu, berjemaat. Jemaat berdoa buat transformasi, pertobatan bagi kotanya. Kota yang tadinya jadi penjahat, pembunuh, pencuri, perampok, pemabuk, ya, pecandu narkotika, berubah. Kota yang tadinya miskin menjadi kota yang makmur. Dengar baik jemaat Tuhan. Kalau kita membangun mezbah dan Tuhan datang pada hidup kita, kita diberkati. Kita akan ngalamin perubahan yang luar biasa. Bukan hanya perubahan spiritualitas yang lebih baik, jiwa kita juga lebih sehat, tapi sosial ekonomi jasmani kita juga dipulihkan. Maaf, dengar baik pernyataan saya. Jangan sampai Anda gagal salah paham.
Tuhan gak pernah menciptakan yang namanya kemelaratan dan kemiskinan. Kalau Tuhan senang kita melarat, maka Tuhan gak ciptakan semua sumber kekayaan yang diperlukan di dunia ini. Betul atau betul? Tapi Tuhan sediakan semua sumber kekayaan yang diperlukan manusia. Di planet ini ada semuanya. Itu bukti bahwa Tuhan gak pernah mau anak Tuhan, anak manusia melarat. Tapi kalau ada di antaramu yang hidupnya bukan lagi miskin, tapi malang dan melarat, dengar baik. Ketika engkau berjumpa dengan Yesus, kehidupan ekonomimu juga dipulihkan. Nah, dari cara aminmu kurang yakin. Ekonomimu juga dipulihkan. Dengar ya, orang yang tidak mengandalkan Tuhan di luar sana pun, dia nyembah yang enggak. Duitnya juga banyak. Kenapa kita menyembah Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya? Kok hidupnya melarat? Pasti ada yang perlu dikoreksi dari hidup kita. Mari kita lihat video ini supaya saudara yakin. Almolonga was an extremely poor village. This was a community in total poverty and alcohol addiction. Violence, ignorance, witchcraft, the occult, idol worshiping. Just 20 and dangerous place. Suffered from poverty, violence. Almolonga was an extremely poor village. This was a community in total poverty and alcohol addiction. Violence, ignorance, witchcraft, the occult, idol worshiping. Just 20 years ago, Almolonga was a dark and dangerous place. Suffered from poverty, violence, ignorance, and besides that, alcohol was the main problem. If you would go to Almolonga 20 years ago in the morning, 7 a.m., and walk the streets of Almolonga, you would have encountered many men just lying on the street because they were totally drunk. We had many jails because there were so many problems. Chief of Police Donato Santiago recalls that people were always fighting. Officials built 4 jails, but even they couldn't contain the problem. Overflow prisoners were routinely bused to a nearby city. Domestic violence was especially pronounced. During these dark days, the gospel did not fare well. Outside evangelists were commonly chased away with sticks or rocks, while small local house churches were also stoned. Evangelical Christians were a despised minority. On one occasion, 6 men shoved a gun barrel down Mariano's throat. As they began to pull the trigger, he silently petitioned the Lord for protection. When the hammer fell, nothing happened. Delivered from death, Pastor Riscaje called his small flock into prayer. It was time to break the stranglehold of violence, superstition, and poverty. As the intercessors lifted their petitions heavenward, they were filled with a supernatural faith. We told the Lord, it is not possible that we could be so insignificant when your word says we are heads and not tails. We kept fasting 3 or 4 days a week, and every Saturday we held a prayer vigil. And that was what I think opened the door. People started to be delivered, men started to be saved and come to church. It was a tremendous blessing. A revival, I would call it. And then after many signs and wonders started taking place and a lot of mass deliverances from demonic oppression, churches started growing. Is it true today that when people pray, cloudless skies will break, kings and queens will shake? Yes, it's true, and I believe it.
In 1994, the last of Alma Longa's 4 jails closed. The remodeled building is now called the Hall of Honor. For Police Chief Santiago, these are the good times. You don't have any jails in town now? Ahora no hay ni una sola cárcel aquí en Almolonga. No hay nada. No, we don't You- have nothing. Because you don't need them? ¿Por qué? Porque no las necesitan. No necesitan cárceles ahora. No porque no hay gente que cometa No, delito. because there's no people that do trouble. Sí, ya no hay más Get delito themselves como in antes. trouble. No, not like before. Even the town's agricultural base has come to life. For years, crop yields around Alma Longa suffered from a combination of arid land and poor work habits. But as the people have turned to God, they have seen a remarkable transformation of their land. And Almolonga became a fertile valley. It is so fertile, the land is so good. They produce the best vegetables. They get as many as 3 harvests per year. They sell their vegetables to Guatemala, south of Mexico, and El Salvador. Before the spiritual turnaround, growers were exporting 4 truckloads of produce a month. Now they leave town 40 times a week. Nicknamed America's Vegetable Garden, Alma Longa's produce is of biblical proportions. You have to see them to believe. A beet is 4.5 pounds. A carrot is this size. It is just unbelievable. God and is the gospel powerful enough to truly impact our community? Transformation not only of our community, but the whole world. It is a beautiful spectacle. Saudara bisa lihat juga di YouTube, ada di YouTube ya. Oke. Oleh sebab itu saudara, mari kita membawa persembahan kita di atas mezbah. Tempatnya di mana? Bisa di rumahmu. Mezbah bisa Anda dirikan di rumahmu. Mezbah bisa Anda dirikan di mobilmu, di tempat pekerjaanmu. Ya, tempat di mana engkau berjumpa dengan Tuhan, menaruh persembahan di situ. Dan Tuhan datang berjumpa dengan engkau dan memberkatimu. Amin. Saudara, ada korban yang perlu kita persembahkan di atas mezbah, yaitu korban syukur. Korban syukur ini bicara hati kita yang kita persembahkan. Hati yang percaya, hati yang penuh iman, saudara. Orang gak bisa bersyukur kalau hatinya gak percaya, gak bisa. Hatimu mesti percaya, baru bisa menaikkan korban syukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk hal yang sudah Tuhan buat di waktu yang lalu, past. Saya yakin bahwa di waktu yang lalu Tuhan banyak melakukan hal hebat dalam hidupmu. Berapa banyak saudara yang ngalamin perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu? Boleh angkat tangannya? Keajaiban-keajaiban Tuhan sebelumnya. Boleh angkat tangannya? Pernah sakit berat, dokter berkata udah gak bisa disembuhkan. Ternyata saudara sembuh. Saudara hampir saja mengalami maut dalam kecelakaan yang serius. Tapi saudara diluputkan oleh Tuhan. Itu perbuatan ajaib. Ya, biaya hidup saudara, biaya sekolah, biaya yang harus saudara lunasi dan seterusnya. Ternyata ada aja caranya sampai saudara bisa membiayai semuanya. Itu semua adalah bagian daripada perbuatan Tuhan di masa lalu, amin. Banyak sekali yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu di masa lalu. Bagianmu hari ini adalah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat semua yang telah Engkau lakukan bagiku di masa yang lalu. Sebutkan apa saja. Dan kalau saudara ingat perbuatan Tuhan di masa lalu, Mazmur 77 ayat 11. Maka hari ini saudara bisa bersyukur dan saudara enggak khawatir. Saudara enggak takut karena Tuhan yang pernah nolong engkau di hari yang kemarin. Bulan kemarin, tahun kemarin. Tuhan yang sama juga pasti bisa nolong engkau hari ini. Tuhan yang sama juga pasti bisa menolongmu di hari esok. Sebab itu mari kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur ada iman di situ. Karena kita nggak bisa mengucap syukur tanpa iman. Yang sudah terjadi itu sudah pasti sesuatu yang saudara tahu bahwa itu Tuhan yang lakukan. Hari ini juga saudara mengucap syukur untuk hari ini.
Apa yang Tuhan sedang siapkan kerjakan hari ini juga saudara mengucap syukur. Tapi juga saudara mengucap syukur untuk masa depan future. Ya, PDF semua ya, PDF, ingat tuh PDF. Future, masa depanmu juga saudara mengucap syukur. Apa yang menjadi janji Tuhan bagimu, engkau mengucap syukur. Apa yang Tuhan katakan Tuhan mau berikan kepadamu, mengucap syukur. Itu belum terjadi, tapi mengucap syukur. Contoh Abraham. Di Kejadian 12, Tuhan bilang, Abraham, kamu aku berkati. Keturunanmu diberkati, bangsa-bangsa akan diberkati lewat engkau. Sudah terjadi belum? Sudah? Belum. Tapi apa yang Abraham lakukan di Kejadian 12? Dia mendirikan mezbah dan menaruh korban di atasnya. Haleluya. Itu iman saudara. Haleluya. Saudara hidup dengan mempersembahkan korban syukur setiap hari. Maka saudara akan mengalami alter, transformasinya. Saudara akan dijumpai oleh Tuhan dan Tuhan memberkati hidupmu. Mulai dengan mengucap syukur. Past yang sudah lalu, day hari ini, dan future yang akan datang. Mengucap syukur. Ketika saudara Lot berpisah dari Abraham, Lot ke sungai ke tanah Yordan. Abraham tetap berdiri di situ. Tuhan bilang, kamu lihat ke sekelilingmu, timur barat utara, sejauh matamu memandang, aku berikan tanah itu kepadamu. Lalu Abraham meresponi dengan iman. Amin, amin, amin. Dia mendirikan mezbah dan menaruh korban syukur kepada Tuhan. Saya beritahu, saat itu dia belum mendapat tanahnya. Untuk mendapat tanah Kanaan. Itu pun bayangkan Yusuf mesti masuk duluan ke tanah Mesir. Setelah itu 400 tahun orang Israel ada di tanah Mesir. Baru Musa loh bawa keluar mereka menuju tanah Kanaan 40 tahun lagi. Coba tuh ya, jauh hari. Si Abrahamnya udah dapet janji Tuhan tuh tanah Kanaan itu jauh-jauh hari. Tapi dia belum tinggal di situ. Dia sudah mendirikan mengucap syukur. Ini rahasianya. Jadi mari kita mengucap syukur apa yang Anda harapkan terjadi di masa depanmu. Apa yang Anda yakini, apa yang Anda percaya. Apalagi kalau Tuhan janji sama Roni. Roni mesti percaya. Ya, Tuhan udah janji. Maka kalau Tuhan udah bilang, apa yang kamu lakukan, Ron? Mengucap syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Belum terjadi tapi Anda percaya, maka yang perlu dilakukan adalah mengucap syukur. Maka saudara akan lihat Tuhan bergerak, Tuhan bertindak dengan dahsyat. Salah satu kisah yang tidak pernah saya lupa, yang sering saya cerita, bagaimana saya mendapatkan mobil saya di Australia waktu itu. Sebagai misionari, saya hidup betul-betul tanpa satu jaminan gaji bulanan, tanpa undangan pelayanan, ada PK, ada persembahan kasih. Saya harus mempercayai Tuhan bagaimana saya bisa hidup besok. Seperti Elia hidup dari burung gagak. Itu yang saya alami, saudaraku. Bersama Cheryl waktu itu dan ada Sharon pada waktu itu dia masih usia 3 tahun. Saya berdoa untuk memiliki sebuah mobil. Saya udah berdoa minta, satu hari Tuhan bilang gini, udah kamu mengucap syukur bahwa mobilnya sudah kamu dapat. Belum ada secara fisiknya, belum ada. Tapi Tuhan suruh saya mengucap
syukur bahwa mobilnya sudah ada. Lalu Tuhan nyuruh saya bersyukur dan menaruh korban syukur. Saya ingat waktu itu Tuhan nyuruh saya menaruh korban syukur. Di 2 pelayanan saya harus menabur benih korban syukur saya. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan bahwa mobilnya Tuhan sudah kasih. Tapi yang kedua, saya harus menaruh korban. Nah, bagian ini yang banyak kita gak suka. Yang namanya apa? Korban. Pak, Bu, adik-adik, anak muda dengar. Tadi yang kita baca Keluaran itu persembahannya ada tulis kata korban gak? Halo, ada? Ada kata korban. Kata korban itu enak gak? Kebayang, membayangkan korban aja. Mesti ada yang disembelih, betul? Mesti ada yang dibunuh. Ada yang tersakiti, betul gak? Itu namanya korban. Kalau korban bakaran berarti dibakar. Ya disembelih dulu, gak dibakar hidup-hidup loh saudara ya. Disembelih dulu baru dibakar. Ini rahasianya. Enggak ada saudaraku yang kekasih sesuatu yang terbaik yang kita dapatkan itu tanpa korban. Keselamatan dan kehidupan yang kita dapatkan ini karena korban. Yesus jadi korban. Jadi kalau kita ini mau dapatkan yang terbaik dalam hidup ini tanpa korban, maaf. Mimpi tinggal mimpi, nggak bisa. Halo, sampai di sini saudara tangkap poinnya? Nah, saya mulai membawa korban syukur. Jadi korban syukur itu bukan berarti saudara hanya bilang Tuhan aku bersyukur. Enggak. Ada yang saudara korbankan. Tapi jangan korbankan orang lain ya. Jangan suami korbankan istri. Istri jangan korbankan suami. Anak-anak jangan korbankan orang tua. Orang tua jangan korbankan anak-anak. Saya, saudara boleh orang lain jadikan korban, boleh. Itu di luar kontrol kita, maksudnya kita gak perlu bilang ke orang lain, boleh kamu korbankan saya, gak perlu, itu konyol itu namanya. Tapi kalau kita dikorbankan orang lain ya itu silakan saja. Tapi kita jangan sampai korbankan orang lain, jangan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, harus ada korban yang dipersembahkan. Ya, ini rahasianya. Kalau saudara mau lihat sesuatu Tuhan kerjakan dalam hidupmu, harus ada korban. Anda datang doa fajar itu korban bukan? Korban yang gak enak ya, daging ini menjerit maunya tidur. Ya. Tapi saudara datang doa fajar, yaitu korban. Orang yang ngasih korban, Tuhan kunjungi dia enggak? Ketemu dia. Tuhan udah janji, kalau kamu kasih korban di atas mezbah, aku, tadi mana tuh? Aku datang kepadamu. Dan, tapi kalau Pak, aku tidur-tiduran terus Pak. Enggak ya. Tuhan gak datang, karena Tuhan datang sama orang bangun mes dan ngasih korban Kita dengar dulu satu video singkat ini dari pesan dari Noel dan Rizal. Jam, ayo jam 5 Jal, tipe aja Jal. Apa sih mesti jam berapa ini? Jam 5 Reza, ayo gasakin tuh aja. Jam, ayo jam 5 Jal, tipe aja Jal. Apa sih mesti jam berapa ini? Jam 5 Reza, ayo gasakin tuh aja. Kapan baru kayo sih, ayo.
Ya dengan kereta dia udah mulai tuh doa, udah besar kita. Masa tidak mungkin gini-gini, kita harus bangun mesbah loh. Masa? Kan Tuhan Ya sudah, udah tetap ini, udah tetap 2 tahun, masa kita mau santai-santai terus. Bangun mesbah, kita harus bangun mesbah. masih banyak Pak. Aduh, Jangan masih banyak waktu ini. Apa pemerintah sudah bilang waktunya sudah dekat, kita harus bangun mesbah. Lebih dekat pada Tuhan. Ya, dirikan mesbah ya. Di gereja kita ada mesbah doa fajar setiap hari apa? Kayaknya suaranya yang terdengar sedikit ya. Yang lain pura-pura nggak ingat apa? Doa fajar setiap hari. Tapi juga saudara bisa ngisi di gereja ini ya, persembahan saudara bawa di mesbah. Gereja ini jadi mesbah. Saudara taruh persembahan pujian penyembahanmu di tempat ini. Saudara boleh datang. Mungkin ada yang bilang, Pak, saya mau hari Sabtu, saya mau hari Jumat, saya mau hari Kamis, saya mau hari Rabu, saya mau hari Selasa. Ajak teman-teman kerselmu, 2-3 orang. Persembahkan korban di atas mesbah. Amin. Kalau saudara mau, hubungi Pak Haryanto sebagai juru kunci. Ya, maksudnya dia yang pegang kunci gereja. Supaya saudara boleh membangun mesbah jemaat di tempat ini. Enggak geser ya, Anto? Apakah tertutup sama seseorang atau bagaimana? Enggak ya? Ya dibantu aja di situ, enggak. Ya geser. Ya, oke. Ketika saudara bersyukur, saudara sedang memuliakan Tuhan ketika saudara bersyukur ya. Ketika saudara bersyukur, saudara melakukan kehendak Tuhan ketika saudara bersyukur. Karena Tuhan bilang inilah kehendakku, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika saudara mengucap syukur, saudara menarik perkenanan Tuhan dalam hidup saudara. Wow, Tuhan sudah berkenan atas hidup seseorang ya tadi. Aku datang menjumpaimu, aku memberkatimu. Ketika kita bersyukur, kita sedang mengizinkan Tuhan bertindak dengan caranya. Gak usah ngatur-ngatur Tuhan. Tuhan selalu punya cara yang terbaik. Ya, gak usah ngatur-ngatur Tuhan. Kemudian apalagi ketika kita bersyukur, menambah energi, semangat. Coba sebaliknya, saudara marah-marah, bersungut-sungut. Letih saudaraku. Tulang tuh kayaknya remuk saudaraku, gak ada tenaganya. Tapi ketika saudara bersyukur, ada energi yang ditambahkan, ada semangat yang mengalir dalam dirimu. Ketika mengucap syukur, maka engkau mengalami yang namanya kepuasan batin, pemuasan batin, kebahagiaan. Ketika kita mengucap syukur, kita merdeka dari overthinking. Karena mengucap syukur itu iman, saudara. Orang mengucap syukur nggak bisa. Kalau orang hidupnya mengucap syukur, ya ada sih hidup ini yang perlu yang dipikirin, saudaraku. Tapi nggak perlu lebay, ya membayangkan hal-hal yang nggak bakal terjadi kita udah pikirin, saudaraku. Ya kan? Belum nyampe besok, belum nyampe 10 tahun lagi, udah dipikirin, saudaraku ya, pusing deh. Ya jadi nggak happy, hidupnya jadi nggak peaceful mind. Gak ada damai sejahtera. Kenapa? Karena kecemasan, berpikir terlalu berlebihan. Sesuatu yang di luar kontrol kita pikirin, saudara. Ya. Tapi ketika kita mengucap syukur, kita merdeka dari overthinking. Ketika kita mengucap syukur, kita mengalami yang terbaik. Jadi bagaimana kalau mulai hari ini, saat saudara membawa persembahan ke atas mesbah, apakah itu mesbah pribadi, mesbah apa lagi? Pernikahan bagi yang sudah menikah, mesbah keluarga, mesbah jemaat, mesbah kota, mesbah di bisnismu, pekerjaanmu. Mulailah dengan membawa satu korban yang pertama. Yaitu korban apa? Korban syukur. Jadi kalau saudara mulai persekutuanmu dengan Tuhan di mesbah, mulai dengan apa?
korban syukur itu dulu saudara. Jangan datang langsung ya. Datang langsung minta-minta gitu, jangan. Datang dengan pujian penyembahan, datang dengan pengucapan syukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Wow, saudara mau gak ngalamin yang semua yang ada di daftar ini? Apa yang kita lakukan? Bawa korban syukur dipersembahkan di atas mesbah. Baik pribadi, baik kalau suami istri, baik keluarga, gereja, jemaat, bagi kota, di tempat pekerjaanmu. Ada tempat khusus yang kau menaruh persembahan. Semua agama itu punya mesbah. Semua agama. Kepercayaan apapun punya mesbah. Saudara pergi ke toko-toko tertentu, ada toko-toko tertentu yang penganut agama tertentu, dia ada mesbah. Entah itu dalam kemenyan-kemenyan, ada yang bentuk boneka atau macam-macam. Dia taruh mesbah. Pertama dia yakin inilah tempat di mana Tuhan berjumpa dengan dia di situ. Dewanya dia atau yang dia sembah. Dan supaya dia diberkati. Usahanya Saya mau bilang. Ini kebenaran yang banyak kita di Kristen malah nggak ngerti. Tapi ini rahasia yang sangat alkitabiah. Dibukakan tadi, Keluaran pasal 20. Ketika kamu dirikan mesbah bagiku, aku mendatangimu dan aku memberkatimu. Kita bukan seperti yang saya sebutkan tadi. Kita berbeda. Mesbah kita tidak dalam bentuk kayu atau batu yang kita dirikan lalu taruh korban binatang dan lain sebagainya di situ. Tapi bicara apa? Hari ini saya bicara satu, minggu depan saya akan nyambung lagi. Bilang sama sebelum, pastikan kamu hadir di tiap minggu. Pembicaranya siapapun kamu harus hadir. Haleluya. Jadi dahsyat kalau kita ini saudaraku mempersembahkan korban syukur. Tuhan mendatangi kita dan memberkati kita. Haleluya. Nah Pak, Bu, saya akhiri dengan ini. Slide berikutnya. Hari-hari ini saudara, penting sekali untuk kita mendirikan mesbah. Sangat urgent. Kenapa sangat urgent? Kita baca Wahyu 3, 10, 11. 2, 3. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun memuliakan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Atas seluruh dunia. Untuk apa? Di hari-hari terakhir akan datang apa? Pencobaan. Kata pencobaan ini berbicara mengenai masa yang sukar dan sulit. Krisis yang besar. Dunia yang kita hidupi sekarang menghadapi berbagai krisis.
Kita baru saja lewat pandemi COVID-19. Dan saat ini menghadapi El Nino. Saudara, sungai, salah satu sungai dan sumber oksigen terbesar di dunia yang pertama adalah Amazon, yang kedua adalah Kalimantan. Tapi kalau hutan Amazon yang memproduksi air yang begitu banyak, sungai besar di Amazon, sungai Amazon, mulai mengering, maka ada jurnalis yang berkomentar begini, kiamat mulai terjadi di Brasil. Bayangkan kalau sungai Amazon itu bisa mengering, ikan-ikan tuh muncul-muncul tuh, nanti ada di gambar berikutnya. Ikan-ikannya udah karena airnya kering. Jadi kalau sungai Cilengsi kering mah itu mah jangan terkejut. Karena ini sungai raksasa. Kok bisa mengering? El Nino, karena El Nino. Mari kita dengar cuplikan Pak Presiden kita, pidato singkat. Tidak mudah untuk diselesaikan karena ini menyangkut ancaman perubahan. Tidak mudah untuk diselesaikan karena ini menyangkut ancaman perubahan iklim. Nyata dan sangat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Kenaikan suhu bumi, kekeringan di mana-mana, kemarau panjang, sehingga menyebabkan gagal tanam, menyebabkan gagal panen. Yang terjadi adalah di Afrika, di Asia maupun di Eropa sendiri, kekurangan pangan itu betul-betul nyata dan terjadi. Harga yang naik secara drastis, dan bahkan kemarin saya membaca di sebuah berita, di satu negara maju di Eropa, anak-anak sekolah banyak yang sudah tidak sarapan pagi. Yang biasanya sarapan pagi sekarang ini sudah tidak sarapan pagi karena kekurangan bahan pangan, karena mahalnya bahan pangan. Yang ketiga yang sekarang terjadi menyebabkan pangan semakin naik harganya adalah 19 negara sekarang ini sudah tidak mengekspor pangan. Bahkan tadi pagi saya baca lagi, bukan 19 lagi, tapi 22 negara sekarang ini sudah tidak mau mengekspor bahan pangannya. Termasuk di dalamnya adalah beras. Apa? Baik. Nah, kenapa Bapak Ibu jangan anggap hidup hari ini dan ke depan itu mudah. Kalau kita nggak menantikan Tuhan dengan tekun, ini rahasianya. Tekun menantikan Tuhan. Tekun menantikan Tuhan itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain lalu hanya nunggu Tuhan datang, bukan. Tekun menantikan Tuhan ini artinya sebuah persekutuan yang intim dengan Tuhan di mesbahnya. Mesbah kita ada di mana saja. Kita boleh mendirikan mesbah di situ. Bersekutu dengan Tuhan secara intim di situ. Amin. Kenapa? Karena hari ini dan ke depan kita menghadapi keadaan yang tidak mudah. Jujur saya baru merasakan panas yang luar biasa di Jakarta dan Jabodetabek ini baru tahun ini yang betul-betul menderita. Dari pagi sampai malam itu kayaknya menderita banget. AC itu gak berasa kayaknya. Waduh itu kulit saya itu kayak panas gitu loh. Saya sampai kasih apa namanya? Bukan lotion, diambil air itu digosok-gosok ke badan, bukan mandi. Hanya kayak gitu aja. Aduh, coba sampai gitu ya.
Ngeri loh, ngeri. Itulah sebabnya anak-anak dengar baik, anak-anak muda siapapun, please kalau makan nasi please sampai habis. Kalau kamu nggak niat makan nasi jangan dimakan sama sekali. Karena beras itu mahal, yang beli papa mamamu. Kecuali kamu yang beli, kamu beli pun harga itu nasi. Halo, jangan makan setengah buang. Bertobat ya. Ada begitu banyak orang di dunia nggak bisa makan hari ini. Bayangkan 22 negara nggak mau ekspor beras. Tandanya apa? Tandanya ini sudah penderitaan besar. Itulah sebabnya ketahanan pangan ini penting banget. Kalau saudara nggak anggap ini serius, Indonesia impor lagi beras. Jadi kalau saudara orang ngomel-ngomel masalah naik, ya karena memang begitu, seluruh dunia lagi nahan ekspornya. Bayangkan kalau Indonesia juga nggak mau diekspor negara dari, nggak mau impor ekspor ke Indonesia. Ayo, makan apa kita? Makan ubi kayu harus siap, makan singkong harus siap, makan ubi talas harus siap, makan ubi hutan harus siap. Makan jagung harus siap, sorghum harus siap. Gitu, anak-anak sekarang nggak boleh kalian itu menggampangkan hidup ini ya anak-anak ya. Kalian harus tahu orang tua tuh bergumul. Jadi kalian harus belajar untuk menikmati susah. Ini ngomong sama anak muda saya ini. Karena mereka anak muda ini nggak ada apapun sedikit teriak, rewel, banting piring. Semoga nggak ada ya anak-anak ya. Dan please jangan buang nasi itu loh. Ya, makan kalau memang mau makan betul-betul niat makan nasi betul. Sampai habis, jangan disisain. Bilang sama sebelahmu, jangan sisain. Kalau gitu makan awalnya harus gimana? Makan awalnya 2 sendok cukup dong. Kalau memang nanti kalau kurang lagi baru nambah. Jangan sekali piringnya penuh. Sekali piring penuh habis itu disisain. Maaf, itu kalian tidak menghargai berkat. Saya nggak tahu ini alkitabiah atau tidak, tapi orang tua saya dulu bilang begini. Nah, kalau kamu tuh buang-buang makanan, maka berkat Tuhan akan jauh dari hidupmu. Yang hamba Tuhan yang paling marah orang buang makanan tuh Koden Daniel Alexander. Wah, dia paling marah. Paling marah. Karena ketika kita tidak menghargai makanan, kehidupan tidak menghargai kita. Jadi ini loh, please, khususnya anak-anak kita sekarang itu loh, lahirnya udah di dalam mobil, lahirnya udah ada AC. Iya, karena habis lahir langsung diboyong naik mobil pribadi. Bukan naik Gojek. Naik becak. Jadi kayaknya hidup tuh digampang-gampangin aja gitu loh. Ya, jadi tolong ini pendidikan penting di youth. Pemuritan yang praktis-praktis begini harus disampaikan. Ya. Realitas kehidupan harus anak-anak kita ngerti. Kalian mesti ngerti. Itulah sebabnya hubungan kita dengan Tuhan harus nomor 1 deh. So kalau kita gagal di sini, kita nggak kuat Pak. Loh, sekarang saya mau nanya, waktu pandemi kemarin siapa yang nggak merasa menderita? Ayo. Nggak merasa menderita saat pandemi kemarin? Hah? Saya menderita, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Waduh, mau salah, wow semua serba takut, waduh semua serba dibatasi, nggak enak banget. Artinya apa? Kalau dunia ada kelaparan, kita bisa merasakan ada kelaparan nggak? Ini loh Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Dunia panas, sekarang ada panas. Siapa di sini yang lagi panas gini tapi saudara merasa dingin? Ya di ruangan ini mungkin agak sedikit oke lah karena ada AC. Tapi maksudnya tanpa AC, lalu di luar panas banget tapi saudara, wah puji Tuhan ya. Kok saya merasa dingin ya? Tuhan baik banget ya. Waduh saya sejuk sekali. Iya Bang Adam, saya basah panjang lebar tetap nggak dingin, panas terus Pak. Apa karena saya kurang hidup, saya nggak hidup dengan iman atau gimana ya? Ah ini dia, ya kecuali ada orang kelainan suhu badannya berubah gara-gara sakit atau apa. So bangun hubungan intim dengan Tuhan. Lebih anak-anak muda, lebih intim lagi dengan Tuhan. Bangun mesbah. Kemarin di acara youth
di gereja di Depok, Sawangan ya, Depok ya. Depok tuh kabupaten, Sawangan tuh nama kota kecamatan ya. Kecamatan ya. Anak-anak mudanya bangun mesbah di gereja. Seminggu berapa kali? Yang ikut tahu nggak? Seminggu berapa kali? Kok Bang Adam tahu? Tahu dari mana? Oh, diberitahu Pak Frenzy. Mereka doa fajar, bangun mesbah fajarnya seminggu 3 kali, jam berapa? Bukan 5.30. 4.30. Lebih gampang 4.30 atau 5.30? 5.30. Kita udah cari yang gampang loh, seminggu sekali itu pun. Dahsyat. Pantas gereja itu mulai diberkati. Saudara ingat, selalu kalau ada korban yang kita bayar, pasti Tuhan datang dan nggak bisa, itu fair aja, fair. Kalau kita hanya bawa korban seminggu sekali, ya kita dapatnya juga berkat seminggu Kalau yang datangnya seminggu 3 kali, berkatnya double dong. Masuk akal gak? Lah iyalah. Jadi kita bayar harga sedikit lalu kita harapkan besar, mujizat. Come on. Frenzy bilang saya rindu lihat anak-anak mudanya nari di depan ini. Ayo anak muda bayar harga dong. Nggak bisa, kita nggak bisa ngomong. Semua kita harus bayar harga. Itu aja. Dulu Pak, ya ini cerita dulu, tapi saya juga heran kenapa sekarang nggak bisa. Kenapa gereja awal bertumbuh dengan pesat? Karena kita setiap hari jam 4:30 membangun mesbah di tempat ini. Dan yang lebih bayar harga mahal adalah gembalamu. Kenapa? Gembalamu tinggal di BST. Dan tiap hari harus datang doa di sini pagi-pagi. Jadi kalau saya cerita bayar harga ya seperti itu saya ceritanya. Bayangkan itu zaman seperti apa sih? Sekian tahun yang lalu itu tolnya belum jelas itu. Belum kayak sekarang itu. Pak, Bu, semua yang terbaik dalam hidup ini tidak pernah didapat tanpa bayar harga yang mahal. Saudara mau dapat barang terbaik? Mau? Duitnya? Duitnya mesti baik juga, betul gak? Kan orang bilang harga gak membohongi toh, betul gak? Udah pasti lu dapat barang murah akan cepat rusak. Tapi kalau beli barang mahal apa? Lama, awet. Itu prinsip dalam kehidupan. Jadi kalau kita hanya mau dapat sesuatu yang besar tetapi dengan cara yang sederhana, ini prinsip berlaku. Semua sukses di pekerjaan, di bisnis, di apapun hidup, rumah tangga, pernikahan sama semua. Mau nggak bayar harganya? Jangan percaya ada orang bilang gini, Yesus kan sudah bayar harga, kok kita masih bayar harga lagi? Itu penyesatan, tau gak? Itu pengajaran hyper grace. Pernah dengar hyper grace? Pengajaran kasih karunia kebablasan. Mereka bilang begini, ngapain sih lu bayar harga lagi? Yesus kan sudah bayar harga, gak perlu bayar harga. Jadi yang penganut hyper grace gak doa pagi, gak doa fajar, gak perlu puasa. Apa? Yesus sudah selesaikan semua di atas kayu. Saya mau bilang itu penyesatan. Itu para pemalas semua itu. Pemalas semua itu. Penganut paham itu adalah para pemalas. Tapi kalau saya ngajarin itu pasti jemaat lebih senang lagi. Yes! Mulai hari ini kita gak ada doa puasa. Haleluya. Kita gak ada doa fajar. Puji Tuhan. Tersesat. Kalau Anda sempat punya anggapan dan kepercayaan begitu, tersesat. Nggak ada tuh ceritanya. Alkitab bilang seperti itu. Kalau saudara baca di kitab perjanjian baru, aku berusaha, aku berjuang, aku bekerja keras. Paham hypergrace bilang gini, nggak perlu kerja keras lagi, nggak perlu ada usaha. Semua sudah diselesaikan oleh itu penyesatan. Ya
betul, Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan di kayu salib. Tetapi tetap ada ayatnya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Come on man. Jadi mari Bapak Ibu, kita rising the standard kita. Naikkan loh level iman kita, naikkan semuanya, kapasitas kita diperbesar. Tadi ada jemaat yang ketemu saya, dia tertantang dengan pernyataan perbesar kapasitas. Ada tanggung jawab besar yang Tuhan mau dia terima, tapi dia masih punya banyak pertimbangan. Tapi kata khotbah gembala, dia ketemu saya, khotbah gembala itu mengganggu saya. Saya harus perbesar kapasitas. Saya bilang ambil. Mau perbesar kapasitasmu? Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, korabashataka. Jesus, kami tahu Engkau mau memberkati kami lebih. Di hari-hari yang suka dan sulit ini, kami perlu perlindungan, kami perlu penyertaan-Mu. Supaya kami setia sampai akhir. Jesus. Sebelum kita perjamuan kudus, kita akan deklarasi iman GBI. Praise the Lord. 2, 3, pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah Juru Selamat, pengantara kita dan Raja segala Raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman, agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesemuan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Mari angkat roti dan anggur di tangan saudara. Kalau ada yang belum dapat boleh acungi jarinya supaya dilayani. Ada yang belum dapat? Sudah ya semua ya. Oh haleluya Jesus. Mari ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita mengucap syukur, katakan Yesus terima kasih buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Katakan itu. Terima kasih buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih aku sudah dibenarkan. Yes, aku sudah dibebaskan dari dosa dan akibat dosa tidak berlaku lagi atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Aku merdeka di dalam Kristus. Yes, thank you Jesus. Thank you Jesus. Aku juga disembuhkan di dalam nama Yesus. Ya, terima kasih, terima kasih. Jemaat yang telah ditebusnya bukankah roti dan anggur yang atasnya kita bersyukur ala persekutuan dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus? Makanlah, minumlah. Thank you Jesus. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Berapa banyak jemaat Tuhan yang mulai hari ini mau tekun menantikan Tuhan, membawa korban persembahan di atas mezbah, baik mezbah pribadi, mezbah pernikahan keluarga, mezbah jemaat, mezbah bisnis pekerjaan, mezbah bagi kota. Saudara mau membawa korban persembahan di atas mezbah setiap hari, tekun menantikan Tuhan. Saudara boleh angkat tangan saudara. Yes, ini jemaatmu Bapak. Aku teguhkan Tuhan, aku teguhkan penyerahan mereka, aku teguhkan perjanjian mereka dengan Engkau Tuhan. Di dalam kasih karuniamu mereka dimampukan Tuhan, bersukacita, bersemangat Tuhan. Setiap hari tekun menantikan Tuhan. Di hari-hari ini, masa-masa yang suka dan sulit, ya kami berkemenangan dan ada dalam perlindungan Tuhan. Di hari-hari pencobaan ini kami tidak jatuh ya Tuhan. Kami tetap kuat dalam iman. Sebab kami terus berjumpa dengan Tuhan. Saat kami membawa korban persembahan di mezbah, Tuhan mendatangi kami dan Tuhan memberkati kami. Itu terjadi Tuhan ketika kami mendirikan altar, membawa korban persembahan di atas altar. Maka terjadi altar buat kami. Hidup kami berubah, ditransformasi dan kami menjadi berbeda dan siap untuk membuat perbedaan. Di dalam nama Yesus katakan amin. Silakan duduk. Saudara, di bawah atau mungkin sudah dibagikan ke saudara ya, ada lembaran kecil ini, yaitu lembaran dari mata rantai servis. Saudara diminta untuk kasih saran dan masukan untuk pelayanan gereja, GBI, WTC, kota, wisata. Silakan untuk parkiran, aser, sound system dan lain sebagainya. Silakan bebas, saudara boleh berikan masukan, nanti dimasukkan kotak saran ada di bawah. Kita punya sebuah komitmen untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik buat jemaat Tuhan. Hari ini saya lihat khususnya di ibadah 1, ibadah 2 saya belum lihat. Ibadah 1 saya lihat parkirannya sangat teratur, bagus banget di ibadah 1 pagi tadi. Saya nggak tahu ibadah 2 ada yang lihat parkirannya bagaimana? Di motor-motornya rapi, bagus? Ya? Pak Asen lebih lihat, lebih teratur Pak? Hah? Oke, jadi ini nanti semua kita mohon masukan-masukan Bapak Ibu ya untuk perbaikan, untuk peningkatan layanan yang lebih baik buat jemaat Tuhan ya. Itu ada nomor-nomor yang ada juga bisa hubungi atau ada di kotak saran yang ada di bawah. Kemudian juga untuk memperbarui dan mendapatkan data yang valid. Mungkin ada data-data jemaat yang sudah tidak terpakai atau tidak lagi berlaku. Kita lagi melakukan pendataan ulang atau sensus jemaat ya. Sebab itu Bapak Ibu nanti bisa ngisi Google Form yang akan dikirim ke Bapak Ibu supaya kita punya data terbaru. Kalau ada Bapak Ibu yang punya masalah dengan ngisi Google Form, informasi saja. Nanti Bapak Ibu akan dibantu ya oleh Ibu Lori atau oleh Pak Haryanto di sekretariat. Ibu Lori sudah boleh hubungi supaya bisa membantu Bapak Ibu dalam pengisian datanya seperti itu. Dan kita akan ada wisuda SPK 2 nanti di minggu ketiga di ibadah 2 ya. Sebab itu siapkan diri Bapak Ibu yang sudah selesai SPK 2 supaya nanti wisuda di minggu ketiga ibadah yang kedua ada wisuda SPK 2. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan doa atau pelayanan pribadi, ya tidak bisa menunggu ya, hubungi Pak Haryanto supaya Bapak Ibu dilayani oleh tim pemerhati untuk didoakan atau ada keperluan kebutuhan pribadi pelayanan lainnya, nanti tim pemerhati akan melayani Bapak Ibu. Thank you Jesus. Ku bawa korban syukur
ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita adalah keturunan Abraham yang sudah diberkati. Saudara terus melanjutkan aktivitas di bawah sorga yang terbuka, berkat Tuhan yang terus dicurahkan atas hidupmu, berkat damai sejahtera daripada Bapa, katakan amin. Keselamatan dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudus, menyertai setiap langkah hidupmu, sekarang bahkan sampai Maranatha Kristus Yesus datang menjemput kita gerejanya, bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu boleh mengambil waktu sejenak untuk bersyukur atas ibadah kita. Baik, saya mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk menaruh persembahan di kotak sebelah kanan Bapak Ibu, dan juga mengingatkan kembali untuk mengisi kuesioner tadi ya yang sudah disampaikan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.